Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rahayu dengan NIM 2031097. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang apa itu statistik. Secara etimologis, kata statistik berasal dari kata status atau stats. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi negara. Disebut negara karena dahulu statistik lebih berfungsi untuk keperluan administrasi negara. Misalnya, untuk menyusun informasi tentang penduduk, untuk memperlancar pajak, mobilisasi penduduk dalam angkatan perang, dan sebagainya. Kepentingan negara meliputi berbagai bidang, sehingga lahirlah istilah statistik yang pemakaiannya disesuaikan dengan lingkup datanya dalam berbagai bidang kehidupan. Materi selanjutnya yaitu konsep dasar statistik. Ada 3 hal yang sangat penting dari statistika. Yang pertama, data yang tersedia atau data historis, yaitu merupakan suatu nilai numerik yang diperoleh dari keterangan masa lampau, diolah menjadi informasi yang nantinya berguna dalam menentukan keputusan. Yang kedua, kriteria keputusan. Dalam statistika, kita sering dihadapkan pada beberapa pilihan. Masing-masing pilihan memiliki nilai atau manfaat dan konsekuensi yang harus diambil, atau dengan kata lain, kita harus menentukan keputusan. Yang ketiga, adanya keputusan sebagai hasil akhir. Baiklah, materi selanjutnya yaitu ciri khas statistika. Yang pertama, statistik selalu bekerja dengan angka atau bilangan. Yang kedua, statistik bersifat objektif. Dan yang ketiga, statistik bersifat universal. Yang selanjutnya, manfaat statistika. Yang pertama, bagi ibu-ibu rumah tangga mungkin tanpa disadari, mereka telah menerapkan statistika dalam membelanjakan uang untuk kebutuhan keluarganya, sering melakukan perhitungan untung rugi. Berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan setiap bulannya untuk uang belanja, listrik, dan lain-lain. Dan yang kedua, sebagai mahasiswa, selain statistika dipelajari secara formal, sebenarnya kita sudah menggunakannya dalam perhitungan indeks prestasi. Dan yang ketiga, dalam dunia bisnis, para pemain saham atau pengusaha sering menerapkan statistika untuk memperoleh keuntungan, seperti peluang untuk menanamkan saham. Dan yang keempat, sedangkan dalam bidang industri, statistika sering digunakan untuk menentukan keputusan. Contohnya, beberapa jumlah produk yang harus diproduksi dalam sehari berdasarkan data historis perusahaan. Apakah perlu melakukan pengembangan produk atau menambah varian produk? Perlu tidaknya memperluas cabang produksi dan lain-lain. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Destri Safitri. Kepada Destri Safitri, dipersilakan. Baiklah, saya Destri Safitri dengan NIM 2031087. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri 1 yang berjudul penyajian data. 1. Variabel kategorika. Data kategorik adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berupa pertanyaan atau kata-kata. Data ini disajikan bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif dapat diangkakan dalam bentuk ordinal atau ranking. Contoh, agama, jenis kelamin, suku bangsa, pangkat, pegawai, keadaan emosi, status, tingkat kesejahteraan, dan lain-lain. Distribusi frekuensi merupakan suatu data dalam bentuk kelompok mulai dari yang kecil sampai ke yang terbesar, berdasarkan kelas-kelas interval atau kategori tertentu. Tabel distribusi frekuensi disusun bila jumlah data yang akan disajikan cukup banyak sehingga tidak akan efektif dan kurang komunikatif bila disajikan dengan tabel biasa. Tujuannya yaitu mendapatkan informasi lebih dalam tentang data yang ada dan tidak dapat secara cepat diperoleh dengan melihat data aslinya. Bar chart atau grafik batang. Grafik batang termasuk salah satu grafik yang paling banyak digunakan. Jenis grafik ini memiliki banyak bentuk. Tipe-tipe data yang dapat disajikan dalam bentuk grafik batang adalah sebagai berikut. Proporsi dari beberapa populasi. Jenis data seperti ini dapat disajikan dalam bentuk grafik di mana masing-masing populasi akan diwakilkan oleh satu batang grafik dengan nilai maksimum 100 dan nilai produksinya adalah 0 sampai 100. Menggambarkan perkembangan suatu data. Meskipun data berupa pertumbuhan atau perkembangan sesuatu, biasanya disajikan dalam bentuk grafik garis, namun grafik batang juga dapat digunakan untuk menyajikan data pertumbuhan sekaligus melihat perbandingannya. Perbandingan individu dalam satu kelompok. Contoh data untuk kasus perbandingan misalnya,
terdapat 5 orang pegawai bank yang akan ditugaskan untuk mencari kreditur. Masing-masing pegawai harus mendapatkan kreditur sebanyak 10 orang. Dengan grafik Batam, perbandingan ini dapat disajikan dengan gambaran setiap orang akan diwakilkan dengan satu batang grafik dengan nilai 0 sampai 10. Artinya, jika 10, maka target 10 orang kreditur sudah tercapai. Pie chart atau grafik lingkaran. Grafik lingkaran umumnya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk presentase. Keterbatasan grafik ini dalam penyajian data umumnya hanya berupa data dari tabel satu arah. Kelebihan menyajikan data dalam bentuk grafik lingkaran adalah dari segi visualisasi. Visualisasi pada grafik lingkaran memiliki banyak sekali karakter yang unik dan enak dilihat, sehingga karakter data yang sedikit yang masih dapat disajikan dalam bentuk grafik lingkaran akan sangat baik jika menggunakan grafik ini. 2. Data numerik. Data numerik adalah data yang berwujud angka atau bilangan. Skala pengukuran pada variabel numerik ada dua, yaitu skala interval dan skala rasio. 1. Skala interval. Data interval mempunyai sifat-sifat nominal dari data ordinal. Pengukuran data interval memberikan jumlah yang absolut dari objek yang diukur. Contohnya yaitu hasil dari nilai ujian, persepsi, tanggapan, dan sebagainya. Data interval bersifat eksklusif, mempunyai urutan, mempunyai besaran baru, tetapi tidak mempunyai nilai nol mutlak. 2. Skala rasio. Data rasio adalah tingkatan data yang paling tinggi. Data rasio memiliki jarak antar nilai yang pasti dan memiliki nilai nol mutlak yang tidak memiliki oleh jenis-jenis data lainnya. Contoh dari data rasio yaitu berat badan, tinggi panjang benda, jarak, jumlah satuan benda, dan lainnya. Histogram. Histogram adalah grafik bar yang menggambarkan kelompok-kelompok data dalam tabel frekuensi. Histogram juga merupakan bentuk diagram batang yang digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Histogram adalah gambaran mengenai suatu distribusi frekuensi untuk setiap kelas dari tabel frekuensi yang dinyatakan dalam segi 4. Kurva Ogive. Kurva Ogive adalah kurva yang menunjukkan kumulatif negatif atau kumulatif positif. Sekian penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Depri. Kepada Saudara Depri, saya persilahkan. Baiklah, saya Depri Julian, NIM 2031103. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi, yaitu tentang pengukuran tendensi sentral. Yang pertama, MEAN. MEAN yaitu suatu rata-rata hitung dari suatu data. MEAN dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, MEAN pada data tunggal. MEAN merupakan suatu bilangan tunggal yang dapat digunakan untuk mewakili nilai pusat dari sebuah distribusi tertentu. Beberapa orang lebih akrab dengan istilah rata-rata dibanding rata-rata hitung. Rata-rata merupakan hasil bagi dari sejumlah nilai dengan banyaknya responden atau sampel. Secara matematis, rata-rata data tunggal dapat dirumuskan sebagai X bar sama dengan sigma XI per N. Selanjutnya, MEAN pada data kelompok. Untuk rata-rata kelompok, berbeda dengan rata-rata tunggal dalam rumus, tetapi sama dalam pengertian penyelesaiannya. Adapun rumus untuk mencari rata-rata data kelompok, yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Selanjutnya, median. Median dibagi menjadi dua. Yang pertama, median data tunggal. Median adalah suatu nilai tengah dari banyak kumpulan data. Untuk menentukan letak median, dapat menggunakan rumus letak median sama dengan setengah dalam kurung N plus 1. Yang kedua, median data kelompok. Nilai median untuk data kelompok yaitu dengan langkah yang dilakukan untuk mencari median data yang dikelompokkan. Dengan cara tentukan letak median. Dengan rumus median sama dengan 1/2 N. Selanjutnya, modus. Modus dibagi menjadi dua,
Yang pertama, modus data tunggal. Modus berasal dari kata mode, yang artinya merupakan nilai variabel atau atribut, yang mana mempunyai suatu frekuensi tertinggi dari sekumpulan distribusi frekuensi. Nilai modus data tunggal untuk data yang tunggal atau tidak dikelompokkan bisa diselesaikan dengan cara yang pertama, mencari nilai yang paling banyak muncul dari beberapa kumpulan data. Yang kedua, kemudian nilai yang paling banyak muncul tersebut dinamakan dengan modus. Yang kedua, modus data kelompok. Adapun cara atau langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan modus pada data kelompok. Yang pertama, harus mencari kelompok data yang mana mempunyai frekuensi tertinggi atau frekuensi yang paling banyak. Yang kedua, kemudian menentukan nilai tepi kelas bawahnya atau TBK, frekuensi modus, kelas interval, dan nilai selisih dari frekuensi modus terhadap frekuensi kelas sebelum dan sesudah. Dalam hal ini adalah disebut D1 dan D2. Yang ketiga, terakhir adalah menggunakan rumus modus data kelompok, yaitu modus sama dengan TBK ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali CI. Selanjutnya materi tentang pengukuran variasi. Yang pertama, range atau jarak atau jangkauan. Range merupakan selisih dari nilai-nilai ekstrim yang terdapat pada kumpulan data. Artinya, selisih antara nilai yang tertinggi terhadap nilai yang terendah pada kumpulan data. Adapun rumus yang digunakan dalam jangkauan atau range yaitu range sama dengan X max dikurang X min. Selanjutnya yang kedua yaitu koefisien variasi. Koefisien deviasi standar disebut juga koefisien variasi. Koefisien variasi mempunyai peranan sangat penting dalam hal membandingkan variasi dari sekelompok data dengan variasi dari sekelompok data yang lain. Selanjutnya ukuran kemiringan. Ukuran kemiringan kurva adalah derajat atau ukuran dari ketidaksimetrian suatu distribusi data. Ukuran kemiringan kurva atau rumus momen, rata-rata dan varians sebenarnya merupakan hal istimewa dari kelompok ukuran lain yang disebut momen. Momen juga dapat digunakan sebagai cara untuk mengukur ketidaksimetrian terhadap distribusi data dalam suatu variabel. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Kepada Allah kami meminta ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.